kembali lagi di episode podcast Kupas tentang Web3. Nah, hari ini kebetulan host kesayangan kita sedang tidak bisa hadir, jadi akan digantikan oleh aku, Raisa, yang akan menemani teman-teman semua. Nah, hari ini nih, topik kita juga nggak kalah menarik dari topik yang kemarin, dan kita juga ditemani dengan gestar. Ayo, kita langsung kenalan langsung ke Ko Yunepto. Halo, teman-teman semua. Apa kabar, Ko? Baik. Baik. Ini kan tadi hujan kehujanan nggak kok kesini. Lumayan sedikit. Tapi aman ya? Aman. Oke. Gimana mungkin Ko Yunep juga bisa nih kenalan dulu ke teman-teman semua. So halo teman-teman semua, kenalin aku Yunepto. Aku content creator aja. Jadi aku ada channel YouTube namanya Yunepto. Ada Twitter juga di Yunepto dan juga Telegram yaitu Cryptosias DAO. Cuma memang YouTube aku lebih sering bahasnya soal airdrop ya sekarang. Jadi kalau dulu mungkin aku sering bahasnya fundamental, sekarang airdrop. Ini kok mau tanya deh, Cryptosias itu komunitas yang kayak membahas tentang edukasi kripto in general atau terkhususkan untuk airdrop ya kok? Oke, sebenarnya Cryptosias itu rencana awalnya dibuat lebih ke general sih. Tapi memang berjalannya waktu selama aku sekitar 4-5 tahun di dunia kripto, ternyata teman-teman komunitas aku lebih sukanya di dunia airdrop. Jadi akhirnya memang sekarang lebih fokus ke dunia airdrop. Tapi memang beberapa kali kita ada bikin workshop juga sih secara offline gitu. Kemarin kita ada buat di Bandung, terus juga di Semarang. Ya entah mungkin kedepannya kalau banyak permintaan kita akan bikin workshop belajar tentang Web3 itu dari zero sampai jadi expert lah gitu. Seru banget dong kok. Ini berarti workshopnya nih cara meng-airdrop gitu ya? Cara masuk airdrop? Sebenarnya airdrop itu menurut aku sebagai portal atau salah satu pintu untuk belajar tentang dunia Web3 ya. Karena kan di airdrop kan kita ada testnet, bikin wallet lah, seed phrase, cobain DeFi, terus bikin NFT dan lain-lain gitu. Nah kalau workshopnya sendiri ya kita entry-nya dari awal, dari punya exchange lokal dulu, teman-teman bisa beli aset gitu ya, lalu untuk withdrawal ke wallet, bikin wallet, cobain pakai produk-produk keuangan atau DeFi gitu. Jadi lebih ke sana sih tujuan utamanya. I see tuh teman-teman tuh yang baru mau masuk ke kripto, bingung mulai dari mana, bisa join nih ke komunitasnya Ko Yunep Cryptosias, ikutan workshopnya juga. Free atau bayar nih kok? Free, kalau komunitasnya free. Tuh, lumayan tuh semuanya tuh. Jadi jangan ketinggalan biar masuk gitu. Nah, aku pengen tanya deh kok. Ya. Lebih dulu Ko Yunep jadi content creator atau Cryptosiasnya dulu nih kok? Content creator-nya dulu sih. Content creator. Itu jadi content creator karena emang sengaja atau kecemplung atau gimana kok? Sebenarnya waktu itu nggak ada niat jadi content creator ya. Jadi dulu itu iseng aja. Jadi kan waktu itu pas 2021 lagi COVID tinggi-tingginya. Aku kena layoff dari company aku yang lama. Terus Web2 atau? Web2. Web2. Waktu itu aku di perbankan. Kerja perbankan, jadi sales kartu kredit. Terus layoff karena COVID gitu ya. Terus ya udah kita berpikir gimana caranya dengan duit yang udah ditabung bisa menghidupi dan bisa bertambah nih duitnya gitu kan. Terus waktu itu lagi ramenya saham pertama kali tuh. Kalau masih ingat ada isu-isu kayak Elon Musk bikin pabrik lah. Iya, aku ingat. Ternyata nggak jadi. Akhirnya orang-orang semua exit semua masuk ke kripto gitu. Salah satunya aku ke kripto. Aku pelajari soal kripto itu apa gitu. Nah terus kebetulan aku pengen belajar, cek YouTube. Kebanyakan YouTuber itu, nggak semua, tapi kebanyakan hanya membahas soal harga. Kayak, ayo beli aset ini pasti naik, beli aset ini pasti cuan, pasti JP. Mengajak gitu mengajak. ya? Tapi nggak dijelasin alasannya apa, kenapa sih dia bisa naik, kenapa orang harus membeli aset itu, gitu. Nah, akhirnya aku coba untuk belajar sendiri. Project-project yang ada, kayak Bitcoin itu apa, Ethereum itu apa, BNB itu apa. Dan setiap apa yang aku pelajari hari itu, aku tuangkan ke video. Nah, video ini aku simpan di YouTube. Gitu. Jadi waktu itu iseng aja upload. Jadi sebenarnya nggak kepikiran buat jadi content creator. Nggak ada kepikiran sama tapi ya iseng aja upload tiap hari upload. Ternyata lama-lama naik kan, viewernya naik, growth-nya naik, banyak yang terbantu. Ya udah akhirnya happy deh, lanjutin deh. Gitu. Lalu buatlah Cryptosias gitu. Betul. Nah waktu itu ada yang komen kok mau bikin grup dong. Maksudnya pengen ikut ngobrol, pengen nanya-nanya, pengen share info dan lain-lain. Ya udah aku bikin grup deh habis itu. Menarik. Tapi memang jadi content creator tuh, ini kalau dari temenku kan ada juga sebenarnya content creator. Tapi aku nggak bisa spill ya kawan-kawan. Dia content creator Web2 soalnya. Dia juga bilang kalau jadi content creator tuh enaknya emang nggak disengaja gitu. Karena kalau misalnya dia menargetkan dapat view-nya dikit, langsung drop, nggak jarang lagi. Ya sebenarnya sama juga kayak kita ya, kayak di Web3 space ini kan harus terus
kuat gitu ya, harus tangguh gitu, nggak bisa. Harus konsisten sebenarnya. Karena bener-bener. banyak orang yang, ya beberapa ada orang yang niatnya jadi content creator, konten aku, misalnya mereka baru bikin sekitar 2-3 video, tapi karena view-nya kecil, akhirnya nyerah Iya. gitu kan. Aku bilang nggak bisa kayak gitu, karena yang namanya content creator itu mereka, kata kunci utamanya adalah konsistensi gitu. Baru sisanya apakah kontennya entertain atau enggak gitu kan. Aku aja butuh waktu sekitar setahun lebih baru sampai achieve sekitar 2.000 atau 3.000 subscriber gitu di tahun pertama. Nah itu kan nggak mudah ya, dan Iya, view-nya paling cuma 7, 14, 20 gitu. Yes. Konten kreator. Tapi seru nggak sih kok jadi konten kreator di web space Seru ini? aja sih, seru aja. Ada aja serunya. Ada aja serunya. Ada aja setiap hari ke cerita-cerita gitu ya. Atau aku jadi konten kreator aja ya? Boleh. Enaknya jadi content creator itu apa ya? Kita lebih gampang networking aja sih. Jadi kita bisa kenal banyak orang baru, bisa dapat ilmu lebih banyak dari orang-orang baru gitu ya. Yang mungkin kita dulu fans sama dia. Contohnya dulu aku fans sama Angga Adinata gitu kan. Oh, terus Sekarang malah WhatsApp-WhatsAppan gitu misalnya. Jadi yang dulu cuma bisa lihat di YouTube, akhirnya saling kenal gitu. ya. Atau mungkin sama Andreas Tobing atau siapapun itu gitu. Bahkan sama Bisyugo pun ya aku dikenal gara-gara konten kan. Kalau aku nggak konten mungkin Bisyugo nggak kontak aku waktu itu. seru sih, Gitu. seru. Bisa dipikirkan. Kayak nih, ini udah kenalan juga nih sama Koyunep, sama Cryptosiasnya. Aku mau tanya deh kok. Menurut Koyunep nih ya, kan Koyunep juga punya komunitas kripto kan di sini. Sekarang tuh di Indonesia ini tuh gimana sih komunitas kriptonya? Kan airdropper kan ada yang JP, ada yang Ya. abu nih. Ya. Maaf ya kawan-kawan, ada yang JP, ada yang abu. Menurut Koyunep gimana sih komunitas Oke, sekarang ini? untuk airdrop? komunitasnya sendiri di semua lini ya, nggak cuma Iya. airdrop, di trader, di NFT dan di lain-lain, semua berkembang pesat. Khususnya di 2024 awal itu sampai sekarang tuh berkembang terus, Oke. gitu loh. Yang which is artinya bagus karena apa ya? Masyarakat kita tuh udah aware soal dunia Web3 gitu loh, soal blockchain, soal aset kripto. Nah, memang ada yang menanggapinya dengan negatif, ada yang positif. Yang positif, mereka walaupun let's say abu gitu ya, atau mungkin masih rugi, belum banyak, menurut aku teman-teman yang baru terjun di cycle pertama, itu hal wajar. Oke. Itu ibarat kayak kita belajar dulu, kita Ya. starting dulu, kita belajar yang banyak, kita tahu mengalami berbagai kerugian, akhirnya kita ngerti, oh gimana sih supaya nggak rugi lagi. Ya, benar. Kecuali kalau udah 2 cycle, 3 cycle masih gitu-gitu aja, berarti ada yang salah gitu. Ada yang salah, mesti direvisi nih ya, kayaknya mesti dilihat harus dulu direvisi. history recordnya Tapi kalau gitu. cycle pertama ya nggak apa-apa, teman-teman nggak usah khawatir. Itu artinya kalian masih proses belajar, gitu loh. Nah, terus ada yang abu nggak? Pasti ada yang abu. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang, nggak bisa bikin semua orang kaya. Ada yang bisa kita bantu dan dia memang mau terbantu, mau belajar, mindsetnya bukan instan kaya, Ya. dan ternyata rezekinya ada ya ada aja, jadi aja gitu kan. Tapi ada yang mungkin pengennya buru-buru, pengen instan kaya gitu ya, itu akhirnya kecewa gitu dengan 1-2 project nggak dapet apa-apa, kecewa, ya akhirnya stop di situ. Ya nggak bisa disalahkan juga sebenarnya, tapi ya memang sifat dasar manusia kan seperti itu kan. Iya. Tinggal ya kita kurang apa tuh nggak gampang puas gitu. tinggal kita gimana lah nanggepinnya. Intinya sih, even di kripto pun nggak ada namanya instan kaya ya. Maksudnya duit instan tuh nggak ada sih. Iya benar sih. Aku juga ya dibilang abu banyak abunya. Nah ngomong abu nih, Koyunep kan banyak nih airdrop kan pasti kan. Apakah JP semua atau ada yang abu juga nih kok? Ada juga yang abu, nggak. Berarti boleh cerita kok yang abu tuh gimana sih Yang dan abu, kapan gitu? yang abu macam-macam sih. Ada yang pakai modal, ada yang gratis. Ada yang pakai modal kok. Yes, kalau gratis ya masih oke lah, masih Iya. gratisan lah, udah nggak usah ambil pusing lah gitu kan. Tapi kalau yang pakai modal, ada yang mungkin kita butuhnya deposit doang. Oke. Kalau deposit doang ya masih oke. Kita paling ruginya di gas fee aja. Oke. Tapi kalau ada yang harus transaksi, kalau dulu contohnya blockchain layer 2 namanya Scroll. Oke. Itu aku bayar gas fee, jadi kayak doing swap, doing lending borrowing, minting NFT, deploy smart contract, dan lain-lain. Itu habisnya lumayan banyak, ketika cair ya hasilnya tidak sesuai lah, tidak menutup modal. Nggak dapat laba ya? Ya, itu ada yang kayak gitu. Ada yang mungkin cuma modalnya kecil tapi dapatnya banyak, itu juga ada. Ada juga. Gitu. Jadi memang oke. di airdrop itu apa ya, kita nggak bisa prediksi 100% ya. Yang kita yakin bagus ternyata nggak bagus, yang kita anggap nggak bagus ternyata
hasilnya bagus gitu. Jadi ya aku selalu bilang garap sebanyak mungkin aja. Kalau buat teman-teman yang mungkin belum punya modal, lagi mencari capital di airdrop, ya garap sebanyak mungkin yang gratisan, khususnya layer 1 blockchain. Kenapa layer 1 blockchain? Karena layer 1 blockchain itu ketika dia mainnet, dia itu udah pasti harus launching koinnya untuk gas fee. Ya contoh kalau Ethereum network ya dia harus ada ETH kan. Ya benar. Berarti kan dia harus mendistribusi koin dia, baik melalui airdrop ataupun pre-sale. Nah sedangkan layer 2 itu ya gas fee-nya misalnya pakai Ethereum gitu. Nah dia kan nggak pakai tokennya cuma governance. Ya dia distribusi nanti aja ketika kita udah transaksi di mainnet. Nah itu udah masuk modal gitu. Jadi kalau yang gratisan perbanyaklah testnet layer 1 dan project-project gratisan lainnya. Kalau modal mungkin sekarang tergantung narasi, cuma ketika podcast ini dibuat sih narasinya lagi rame itu adalah RWA. RWA ya? RWA ya koin sekarang? Ya, jadi real world asset itu maksudnya apa? Maksudnya bisa invest ke berbagai company atau perusahaan-perusahaan yang sudah established, ataupun ke asset management. Contoh kayak kalau tahu Ethena itu kan asset management. Nah, itu kan ada beberapa company yang membuat sama kayak seperti itu. Jadi kita bisa deposit sejumlah aset ke sana, dapat yield sama dapat airdrop. Tapi ya pilih-pilih ya, pilih-pilih. Ya harus tetap pilih-pilih ya, guys ya. Harus dicek-cek ya mana yang betul. ini atau enggak. Nah, kalau misalnya untuk cek nih kok, berhubung nih ya masih kita membicarakan ini, Koyunel sendiri tuh untuk memilih airdrop mana yang worth untuk digarap atau yang tidak tuh ada nggak sih kayak syarat-syaratnya yang Koyunel punya sendiri gitu? Sebenarnya sekarang udah enak ya, nggak kayak dulu. Kalau zaman aku dulu itu kurasinya tuh sendiri, nggak ada tools, nggak ada alat untuk analisa. Jadi contoh beneran lihat sendiri gitu? Iya, cari sendiri. Contoh misalnya ada project contoh apa ya, Ethereal misalnya, ya itu kita harus cari tahu siapa backersnya, investornya siapa, visinya siapa. Oh sampai itu harus kita cari ya kok kita ya? Cari, misalnya dia bilang backersnya BlackRock misalnya, Iya. kita cek sampai ke BlackRocknya, benar nggak si BlackRocknya ada statement mendukung project tersebut misalnya. Oh I see. Jadi harus sedalam itu kalau dulu. Tapi sekarang udah enak. Sekarang udah banyak tools-tools yang ngebantu kita melakukan kurasi. Contoh ada namanya CryptoRank.io. Itu teman-teman bisa tinggal cek projectnya aja. Di situ dikasih tahu ada investornya itu siapa aja, nilainya berapa, level atau ranking venture-nya itu level berapa? Level 1K, level 2, level 3K gitu. Kalau ada personal pun juga di situ juga muncul gitu kan, biasa ada angel investor personal ya. Iya, iya. Nah, itu juga ada gitu. Terus projectnya tentang apa, step by step garapnya apa, itu juga udah ada lengkap di situ. Gitu. Jadi udah enak lah. Dan toolsnya juga banyak banget sekarang, ada Bankless, ada Tokenomics Airdrop dan masih banyak lagi. Wah, banyak banget ya. Tinggal teman-teman explore. Tapi kalau pengen cepet ya salah satunya ya dari Twitter sih. Tapi harus kurasi sendiri. Twitter udah gudang banget. Gudangnya paling cepat udah tuh. Gudang ini tuh gudang informasi, berita, semuanya pada ada di situ. Wow, oke. Berarti kalau dulu nih kok pas belum pakai tools ada ini nggak sih untuk ngeceknya tuh bisa sampai 3 minggu nggak? Atau bahkan lebih? Sebenarnya kalau awal-awalnya mungkin akan lama ya, berhari-hari gitu. Tapi kalau lama-kelamaan udah terbiasa, udah sering ya sehari juga udah cukup. Bahkan di bawah beberapa jam udah cukup juga. Oke. Seru juga ya. Aku kayaknya akan mencoba masuk lagi ke airdrop. Aku akhir-akhir ini lagi jarang banget kok megang airdrop. Aku terakhir itu Hamster Combat. Itu. Tapi ya explore di luar Telegram lah kalau aku bilang lah. Kalau dulu kan karena emang lagi booming banget kan di Telegram, banyak banget tuh. Tinggal tap-tap aja atau di slide down kan. Emang aku betul suka game. Aku tuh nggak bisa yang monoton diam. Aku harus ada kegiatan. Cuman aku jujur aku dapat abu bukan karena memang dapatnya kecil ya, tapi nggak telaten. Aku bikinnya kayak kadang-kadang, aduh buka nggak ya Hamster Combatnya, mager nih ngetapin kayak bolong. Saya seminggu bolong 6 hari, minggu depannya nggak bikin, minggu depannya lagi baru bikin 2 hari. Jadi itu di airdrop tuh nggak bisa gitu berarti ya kok ya? Beneran nggak harus bisa. telaten ya setiap hari itu? Kecuali garapannya yang modal ya, maksudnya yang deposit doang, kamu tinggal sekali deposit tinggal tidur ya nggak masalah gitu. Oh gitu. Sama yang paling penting kita juga harus lihat users yang garap ya. Oh kenapa tuh itu kok? Ngaruhnya kenapa nih kok? Karena gini, yang namanya aset kripto itu kan dibuat pasti punya maksimal supply. Ya, pasti terbatas. ada. Dan biasanya alokasi airdrop itu nggak begitu besar. Biasanya alokasi airdrop itu 20% aja tuh udah gede gitu loh.
biasanya. Oke. Nah, contoh hamster combat aku lupa berapa, 10% atau berapa persen, ya let's say anggap 20% deh. Ya. Anggap misalnya 20 miliar token. Nah, tapi kita cek yang garap berapa users hamster combat. Ternyata mencapai 200 juta users dari seluruh dunia. Oke. Ya, kita tinggal hitung pakai matematika aja, 20 miliar token dibagi ke 200 juta users gitu kan. Oh, Jadi kadang kita juga kita harus ada benar-benar. perhitungan lah. Dan dengan supply segitu kan kita bisa hitung lagi market cap-nya ya. Iya, iya. Misalnya airdrop itu rata-rata cair langsung 100% di awal. Anggap 20 miliar cair 100%. Kita target market cap misalnya berapa? 1 miliar dolar. Oke. Misalnya, atau 1 miliar dolar kegedean ya. 100 juta dolar deh misalnya. Ya udah tinggal berarti kan harga tokennya ketahuan. 100 juta dolar dibagi sama supply token yaitu 20 miliar. Ketahuan harga satu tokennya berapa kan? Gitu. Oh iya. Jadi itu juga harus dihitung Benar-benar, juga, benar. harus dipelajari juga. Berarti Koyunnya pernah nggak ngalamin misalnya ikut nih satu airdrop nih, terus kalau misalnya mengikuti perhitungan gitu udah ketemu angkanya, tapi pas udah dirilis tokennya malah nggak dapat sama sekali. Bisa juga, karena kan kita cuma bisa prediksi market cap aja kan. Oke. Kita prediksi market cap-nya tembus nih 100 juta nih, kayaknya gampang nih, ternyata cuma sampai 20 juta. Wow. Gitu. Atau kita targetnya 500 juta, ternyata hanya nyampe 100 juta. Wow. Tapi ada juga pernah targetnya 100, ternyata nyampenya 1 miliar dolar gitu kan. Jadi ya nggak pernah tahu sih hasilnya. Koyunnya pernah nggak ngalamin itu? Udah masuk nih, udah ngegarap, malah nggak dapet. Pernah juga. Sering kok. Pernah. Itu pakai modal atau yang gratis nih kok? Pakai modal. Yang pakai modal. Pakai modal. Tapi nggak dapet. Nggak dapat. Ya itu mungkin lagi sial aja kali. Jadi ya Oke, udahlah oke. ya. Iya sih. Wow, ternyata gengs, airdrop bisa nggak dapet alokasi. Jadi nggak selalu manis, pasti ada pahitnya juga. Pasti ada pahitnya juga, Nggak ada ya. tuh manis 100% tuh nggak ada, pasti ada pahit. Cuma tinggal kita nyikapinya gimana. Mau dijadikan itu sebagai sesuatu yang memusingkan terus kita nggak lanjut lagi, atau abis itu cuek terus lanjut lagi. Ya tiap orang beda-beda. Iya sih. Menarik, menarik. Terus kalau Koyunep sendiri nih, apakah Koyunep beneran hanya menggarap airdrop atau ada garap project lain juga kayak altcoin gitu? Kalau invest berarti ya maksudnya ya? Untuk investnya. Kalau untuk invest, jujur aku sebenarnya nggak ada di meme, jadi aku nggak beli meme. Kalau misalnya ada pun paling cuma 100-200 dolar atau 1.000 dolar gitu ya. Sisanya lebih banyak di Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Hyperliquid, sama Sui. 6 ini kebanyakan. Itu juga porsinya lebih baik di Ethereum sama BNB, sama BTC. Nah, tapi aset-aset 6 ini itu kalau kalian perhatikan itu semuanya adalah koin. Dan itu aku pakai untuk garap airdrop lagi. Oh, Jadi tidak aku diemin. Jadi bukan kayak beli terus didiemin, enggak. Tapi aku garap airdrop lagi. Contoh Bitcoin waktu itu aku deposit ke Solvi, namanya Solvi BTC. Jadi Solvi BTC itu DeFi untuk restaking Bitcoin. Dan itu dapatnya lumayan airdropnya. Jadi Bitcoin itu dapat yield bertambah aset kita plus dapat airdrop. Nah, udah airdropnya cair ya aku tarik Bitcoinnya, ya tokennya jual lah ibaratnya gitu. Kalau Ethereum, contohnya ya mungkin kayak yang lagi digarap itu Treehouse Finance, cuma nggak tahu kapan listingnya sampai sekarang belum. udah berapa lama tuh kok? Wah udah lumayan, hampir setahun lah. Wah. Terus kayak apa ya, BNB, nah BNB tuh termasuk enak tuh. Karena kita di exchange pun itu dapat banyak token airdrop dari exchange-nya. Terus Sui ya juga ekosistem lagi berkembang, Solana juga cukup oke juga harganya, ya kan? Jadi ya seru sih, enak airdrop gitu. Tapi balik lagi nih, kan seru, tapi kita tidak bisa melepaskan kata tantangan Betul. atau kesulitan. Betul. Apa kejadian yang paling ibarat menyedihkan gitu kok selama airdrop, misalkan kayak kena scam atau wallet drain, itu pernah nggak Koyunep alami? Pernah. Wallet drain pernah dulu pas awal-awal setahun jalan belum ngerti banyak. Ternyata waktu itu lagi ramenya play to earn. Di 2021-2022 lagi ramenya play to earn. Nah di play to earn itu ada game PC, dia harus download aplikasi APK-nya Windows. Terus aku download, aku install kok nggak kebuka gamenya, ternyata itu malware. Dan waktu itu aku masih nyimpen seed phrase-nya di laptop, jadi ya ketahuannya dari situ, jebolnya dari situ. Ya jadi, tapi habis itu belajar lah, kita belajar amaninnya gimana, pakai tools-tools buat pengaman, simpen seed phrase di tempat yang aman gitu.
Nah, kalau kena scam pernah nggak? Pernah juga dari deposit waktu itu ada namanya ZK Casino. Jadi Aku pernah dengar ZK Casino waktu itu dia layer 2, niatnya layer 2 buat kasino. Ya. Menurutku waktu itu lagi narasinya adalah judi sih memang sih. Tapi aku nggak main judi ya, cuma maksudnya ya, hanya tertarik dapetin airdropnya aja. Jadi waktu itu deposit ETH dan ETH-nya dibawa kabur. Gitu. Jadi ya resikonya pasti ada. Jadi tinggal kita bisa nerima atau enggak dan diverifikasi. Jadi jangan all in lah ke satu tempat. Ini wallet brain-nya nggak usah sebut nominal ya kok ya, cuman gede nggak kok? Ya gede. Nangis nggak kok waktu? Ya 3 Atau hari ya lah. sih? Oh. 3 hari diem di kamar lah. Aduh. Habis itu harus balik lagi, cari lagi dari bawah gitu. Harus berdiri lagi Iya, ya kok harus ya, berdiri garap lagi. Tapi setelah ini mungkin untuk teman-teman ini kan pasti ada juga yang baru nih. Kalau misalkan terkena wallet drain gitu kok, langkah selanjutnya tuh harus ngapain sih? Sebenarnya kalau udah sampai kena, ya itu udah mending ganti wallet baru sih. Langsung ganti Jangan wallet pakai baru wallet ya? itu lagi, karena kalau udah kena itu, biasanya mereka akan kunci pakai smart contract untuk ngedrain. Jadi setiap kita deposit, aset langsung mental ke wallet lain. Itu udah di lock pakai smart contract. Jadi saranku kalau udah kena, ya udah bikin wallet baru aja. Apalagi kalau seed phrase yang bocor, wah itu udah pasti nggak bisa dibenerin. Nah iya Gitu. sih. Nah, terus kalau biar nggak kena gimana? Kita nggak bisa menjamin 100% nggak bisa kena. Tetap ada peluang kena, tinggal kita pinter-pinternya aja. Tapi kita bisa bantu pakai tools. Toolsnya kayak Pocket Universe, terus kayak Scam Sniffers, kayak Go Plus. Nah, itu bisa ngebantu. Iya sih. Enaknya sekarang banyak tools yang bisa bantu ya kok ya, nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Kok dulu beneran yang harus cari satu-satu nih, Iya. siapa sih ininya, Iya. airdropnya selanjutnya apa sih dan lain-lainnya. Sekarang udah enak banget lah. Udah banyak yang bantu. Udah jauh lebih enak ya kok ya sekarang. Nah, balik lagi ke, tadi kan harus berdiri lagi nih Ya. dengan 2 kaki sendiri. Kita akan menghubungkan ke cara biar nggak capek. Nih kan, Koyunep kan garap airdrop nih, Ya. garap airdrop. Ibaratnya gini kok, misalkan kayak musisi atau artis kan mereka ada sebutannya art block. Ya. Yang kayak mereka tuh nggak bisa dapat inspirasi sama sekali, yang udah, aduh capek nih, harus bikin apa lagi sih. Pernah nggak Koyunep kayak gitu pas lagi garap airdrop? Kalau di airdrop menurut aku enaknya adalah setiap harinya ada 1000 project yang akan dibuat. Gitu. Iya sih. Project baru pasti ada aja tiap harinya. Jadi kalian tidak akan kehabisan project. Kalian tidak akan kehabisan garapan. Walaupun yang garap itu makin banyak, tapi project juga pasti makin banyak. Iya. Kelihatan. Di 2021 proyek itu paling cuma ratusan, itu bisa dilihat gitu loh. Tapi sekarang tahun 2025 itu udah ada puluhan ribu. Udah banyak Gitu. banget Ini baru berapa sekarang. bulan? 5 bulan ya? 5 Iya. bulannya udah puluhan ribu. Gitu. Iya. Di masa mendatang, mungkin 1 bulan udah ratusan ribu proyek yang dibuat. Mungkin. Iya. Jadi nggak perlu khawatir kayak, wah makin ramai nih yang garap airdrop, makin banyak saingan nih gitu. Nggak perlu khawatir. Karena proyeknya sendiri juga makin banyak. Gitu. Iya sih. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Justru semakin besar ekosistemnya, maka semakin banyak uang yang masuk ke dalam Web3. Gitu loh. Dan itu bagus kalau makin banyak uang yang masuk ke dunia Web3. Karena ya di Web3 itu kita bukan mencetak uang, tapi kita memindahkan uang orang lain ke kita sebenarnya kan. Iya. Itu yang kita lakukan gitu. Nah, kalau Artblock nggak ada sih, karena selama aku jadi content creator ya tiap hari ada aja kan project-project baru yang aku bilang kan. Jadi malah kadang kewalahan gitu loh. Hari ini bahas apa, besoknya udah ada beberapa project yang kau pilih mana kira-kira bagus buat dibahas. Itu Koyunep sekali pegang bisa berapa airdrop ya kok? Mau potong Wah, nih. aku sehari tuh bisa sampai puluhan, hampir Bisa 100 sampai juga. dalam 1 hari. Ya, Berarti sekali garap tuh bisa 100-an Bisa. ada Bisa. dalam satu jangka waktu yang sama ya, nih kok. bisa ya, dulu bisa seharian lah, seharian bisa. Oh my god. Makanya kalau dulu ada yang nonton video aku yang lama di YouTube, kan aku share browserku. Iya. Browserku tuh ada tab, itu aku folderin. Jadi kayak folder testnet, kalau dibuka tuh ada banyak website yang aku bookmark. Jadi aku nggak Wow. catat, tapi aku bookmark. Langsung bookmark Biar cepat. ya. Jadi kan kalau bookmark enaknya klik kanan foldernya, open to Langsung, all, iya, langsung kebuka bener-bener. semua Iya, kan. iya, iya. Nah, itu caraku biar cepat aja sih. Mereka sampai kecil-kecil gitu kok. Iya. Langsung diklik kanan, di open to all, kecil-kecil tuh semua. Tapi pernah nggak sih kok kayak tadi kan kayak aku hamster komplit aku satu aja kan kelewat-kelewat hari tuh. Koyunep kan pegang bisa sehari 20-an gitu. Pernah nggak sih kayak ya jadi nggak dapet karena kelewat misalnya 1 hari kelupaan. Pernah untuk yang- juga. Waktu itu tuh lagi garap apa ya, blockchain Linea. Testnet, zaman testnet itu blockchain testnet itu makan waktu banget. Ya akhirnya pengen kelarin testnet Linea, yang lain nggak kegarap. Itu juga pernah. Gitu. Oke. Cuma ya itulah, kita kan manusia terbatas ya. Iya. Doing the best aja lah. Tangan kita cuma 2. Iya, doing the Otak best. kita cuma 1. Ya
Memang ini sih. Tapi ya untungnya kan ada tools itu ya. Kita kalau mau ya garap banyak, at least gunakan toolsnya. Betul. Kita pastikan rapih gitu ya, Betul. kita data apa aja yang lagi kita Betul. lakukan, udah dari kapan semua gitu ya kok ya. Bener sih, bener. Oke, ini menarik ya. Seru kok, di AirDrop seru, Seru karena ya. kita belajar banyak kan jadinya kan. Produk-produk baru bermunculan terus kan. Mau masuk ke kripto tuh gampang juga sih ya dari AirDrop. Maksudnya kayak, misalnya teman-teman mau masuk juga nih, kalau dari ceritanya Koyunep, misalkan, aduh belum ada modal nih, nggak tahu mau masuk kripto gimana, betul. kan bisa coba AirDrop. Itu kan Betul. secara langsung kan kita udah jadi pemegang kripto, kita udah jadi masuk ya ke Web3 space-nya itu. Bahkan kalau misalnya ternyata rezekinya bukan dari AirDrop, tapi karena udah punya ilmu Web3-nya, bisa jadi rezekinya dari Web3 karir kan. Iya, itu kan lagi hot topic Iya, banget hot ya topic kok akhir-akhir juga kan. ini. Karena aku nemu banyak banget teman-teman yang mau kerja di dunia Web3 tapi nggak punya ilmunya. Maksudnya mereka nggak ngerti ya DeFi itu apa, DEX itu apa, lending borrowing itu apa gitu. Aku bilang ya start dari AirDrop aja, belajar dari situ. Iya, gitu. Apalagi benar. Tesla kan kita bisa cobain kan. Malah banyak yang teman-teman aku yang ada nih dari Kalimantan umurnya 18 tahun. Oh, oke. 18 tahun, dia dari niat awalnya tuh garap AirDrop blockchain namanya Zeta Chain. Oke. Jadi waktu itu dia masuk ke komunitas di Discord, dia aktif di komunitas Indonesianya. Dia lihat belum ada admin Indonesianya. Oh, Dia ngomong ke kesempatan timnya. nih. Kesempatan. Dia ngomong ke timnya, aku lihat belum ada nih tim Indonesia, boleh nggak aku jadi tim Indonesianya? Nggak usah digaji, tapi nanti kalau rame, aku minta alokasi token Zeta Chain-nya lebih banyak ya buat airdropku ya. Jadi tujuan dia oke. tuh buat airdrop sebenarnya. Tapi ternyata kerjanya bagus, bisa ramein komunitasnya. Akhirnya dia naik posisi jadi business development di Zeta Chain. Dan itu Bukan gajinya community lagi ya, tapi langsung ke BD-nya jadi ya. BD. Wow. Dan itu dia dapat gaji plus dapat airdrop. Jadi wah tiba-tiba langsung jadi Wah, lumayan banget ya. jadi gede banget. Ada juga Iseng airdrop, hadiahnya malah dapat lebih Iya. banyak lagi ya. ada juga yang tinggal di Depok atau di mana ya, namanya Bagas. Ya umurnya juga masih 18-19 lah. Dia nggak lulus sekolah SD. Oke. Jadi seumur itu dia nggak ada ijazah. Dia kerja di dunia Web3 dari awal airdrop. Sekarang dia kerja sekitar 3 apa 4 company sebagai community spesialis gitu. Jadi ya gajinya ya udah ribuan dolar lah gitu. Jadi ternyata rezekinya ya di situ karena dia punya ilmu gitu. Menarik. Nah ini aku agak geser dikit nih. Aku pengen tanya deh kok. Tadi kan kita udah bahas juga nih komunitas. Nah, menurut Koyunep nih kedepannya nih ya, kedepannya tuh komunitas kripto di Indonesia itu tuh bisa ngelakuin apa lagi sih selain ikutan dalam airdrop untuk support project-project gitu? Ya kalau aku sih harapnya semoga teman-teman kedepannya juga ada yang jadi developer ya. Jadi developer, bikin startup, bikin produk-produk yang menguntungkan untuk semua pihak ya. Bikin project yang bagus dan bisa dipakai secara global tentunya. Ya supaya masyarakat kita juga secara teknologi, secara ilmu, secara ekonomi itu juga bisa berkembang gitu loh. Dan teman-teman kita juga banyak yang bisa ningkatin income-nya dari kerja di dunia Web3 karena gajinya dolar gitu ya dengan standar UMR global juga, ya akhirnya mereka pun juga bisa bahagiain ya orang tuanya dan teman-teman sekitarnya gitu. Jadi harapan aku ya teman-teman nggak cuma sebatas user doang, selama ini kan kita cuma jadi users, cuma jadi pembeli, jadi exit liquidity. Ya kita juga lah kalau bisa yang membuat exit liquidity orang luar ke kita gitu loh. Benar. Nah, ini sebelum teman-teman takut nih ya, kan pasti ada beberapa nih kok yang kepikiran kayak aku pengen masuk Web3, aku pengen coba airdrop, tapi aku bukan jurusan teknologi, bukan jurusan IT kan ada. Kok Yuna pernah nggak ada yang tanya kayak gitu kan? Betul. Tapi sebenarnya tuh penting nggak sih itu sebenarnya? Sebenarnya bukan penting, lebih ke nilai plus aja. Jadi kalau misalnya kalian jurusan IT atau sistem informasi, tentu pemahaman teknologinya akan lebih cepat nyampainya. Karena kita udah ada basic nih, kita udah ngerti yang namanya supply chain management, CRD, FRD, dan lain-lain gitu ya. Iya benar. Baca codingannya kan juga lebih paham ya. dan lain-lain gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin bukan jurusan itu, bahkan mungkin nggak lulus sekolah deh gitu ya. Bukan berarti sekolah nggak penting, sekolah penting. Karena semakin kita pinter, semakin kita banyak ilmu, semakin cepat pemahamannya. Tapi bukan berarti yang nggak punya ilmu, nggak sekolah, nggak bisa. Jawabannya tetap bisa, selama ada niat dan konsisten aja. Kita mau belajar atau enggak. Kayak tadi aku bilang, ada anak namanya Bagas,
ya. Dia nggak lulus SD yang aku tahu terakhir dia bilang, tapi dia bisa kerja di banyak project Web3 dan income dia itu besar banget dibandingkan teman-teman yang mungkin teman aku yang udah lulusan S1 gitu ya, kerja di office gitu ya, dia udah gede banget ya. Jadi ya semua punya kesempatan yang masing-masing dan kesempatan yang sama di dunia Web3. Tinggal kita mau atau enggak aja. Tuh, jadi guys semuanya nih ya, airdrop tuh tidak hanya mendapatkan cuan ya kok ya. Kalian ikutan airdrop, kalian nanti belajar juga teknologinya, belajar projectnya. Nanti hoki bisa dapat jadi bekerja juga ya, betul, di dalam ini. Betul. Anggap airdrop itu bonus aja lah, bonus reward yang bonus hadiahnya ya kok ya. Tapi tujuan utamanya kalian belajar, explore tentang teknologinya. Bener. Oke, nah ini udah kita mau menuju akhir nih kok. Tapi aku ada pertanyaan dulu, kalau misalkan Koyunep nih diminta, coba dong desain campaign airdrop yang ideal. Nah, Koyunep akan jawab seperti apa nih? Oke, kalau buat aku tergantung model bisnis projectnya apa. Oke. Intinya semua developer, semua project crypto itu dibuat dengan tujuan untuk cari profit. Ya. Itu kita harus tahu, dan kita sebagai user juga harus ngerti bahwa yang namanya project pasti cari keuntungan. Developer kalau nggak nyari keuntungan itu namanya. Itu aneh gitu loh, kasarnya gitu. Tapi pasti mereka cari untung gitu kan. Gimana caranya mereka cari untung, kita harus paham. Contoh, misalnya aku mau bikin project DEX, Decentralized Exchange. Contohnya kayak Uniswap, PancakeSwap gitu. Aku bikin campaign, misalnya campaign aku adalah meminta teman-teman semua melakukan swap. Jadi aku bikin beberapa tiering atau kriteria. Contoh, tiering pertama minimal 10 kali swap. Tiering kedua minimal 20 kali swap. Tiering 3 minimal 50 kali swap. Itu ada poinnya. Terus dari selain swap, aku kan juga pengen mereka tuh bayar fee transaksi. Semakin besar volume mereka, semakin besar fee transaksi yang dibayarkan ke aku selaku developer. Berarti aku bisa bikin tuh campaign-nya misalnya minimal volumenya $1.000, minimal $10.000, minimal $50.000 gitu. Terus aku pengen lebih ramai lagi yang pakai DEX aku supaya mereka ngajakin teman-temannya, bikinlah sistem referral. Jadi aku bisa, mereka generate referral link, mereka share ke temennya, temennya dapat poin, mereka dapat misalnya 10% dari total poin misalnya. Nah, itu juga bisa. Jadi kita juga harus pikirin aspek dari developer tuh gimana cara nyari duitnya. Gitu. Jadi itu beberapa campaign yang bisa kalian bikin strateginya. Tapi yang namanya project, kalau project yang mau jangka panjang, mau long lasting, maka antara project sama antara user itu harus saling menguntungkan. Jadi pihak developer, pihak project harus mikirin gimana nih user gue untung. Gimana nih user gue bisa happy pakai produk gue gitu. Iya, bener. Gitu. Bener sih. Oke, ini pertanyaan dua pertanyaan terakhir nih kok. Yang pertama, boleh disampaikan nih kok harapan-harapan Koyunep untuk komunitas airdrop di Indonesia ke depannya. Oke, harapannya ya tentu saja semakin gede, semakin mature, makin dewasa. Tidak egois memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan teman-teman lainnya. Karena yang harus kita pikirkan adalah masyarakat Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, kita keluar negara Indonesia. Apapun itu sejelek-jeleknya ada beberapa bagian Indonesia, kita tetap keluarga di sini kan. Jadi kita lakukan yang terbaik aja. Bukan berarti orang lain jelek kita harus jelek, enggak. Tapi walaupun orang lain jelek kita harus bagus gitu loh. Ajak teman-teman kita yang lain bagus supaya makin bagus juga. Gitu. Ajarilah mereka tentang Web3 dengan baik, hal yang baik ya, nggak jelek, saling support ya, nanti lama-lama ekosistemnya kan bakal bagus banget kalau itu terjadi. Gitu sih harapannya. Oke, menarik. Pertanyaan terakhir ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang selalu ditanyakan orang-orang ya. Apa? Menurut Koyunep, Bitcoin bisa sampai berapa nih kok? Untuk tahun ini harapan aku sih 120. 120. Kalau lagi bullish banget mungkin 150 lah. Tadi hari ini berapa ya? Hari ini 97, 96? 9 ya? 120. Tapi ingat kawan-kawan, ini bukan not financial advice ya. Ini kita hanya berdiskusi aja. Betul, karena kan elemennya banyak, aspeknya banyak. Banyaklah yang mempengaruhi ya. Betul. Dan yang teman-teman harus note juga, tadi kita udah bicara airdrop, semua instrumen investasi kripto termasuk itu mempunyai resikonya tersendiri. Betul. Jadi ya do your own research, ya carilah kayak kata Koyunep di Twitter, banyak info-info kan, tinggal cari aja lah akun-akun
ya worth it lah untuk betul. diikuti. Berita, news juga kita harus tahu. Kondisi dunia ini kita harus tahu lah. Iya. Itu akan ngaruh juga. Karena kayak kemarin 2 bapak Gemini ya. Iya. Wah itu aku deg-degan sendiri tahu kok baca beritanya. 76, 78. Ya. Wah memang 2 bapak Gemini ya. Waduh sampai kelipet ini lidahku. Oke. Mungkin dari Ko Yunep ada 1-2 kata terakhir? Teman-teman konsisten aja sih, jangan nyerah. Konsisten, misalnya set goal kalian, jangan buru-buru greedy atau rakus gitu ya. Set goal aja, misalnya goal kalian 5 tahun ke depan punya apa nih, misalnya punya 5 miliar rupiah misalnya. Ya udah, kejar aja konsisten, nggak perlu lihat kanan kiri, nggak usah dengerin kata orang mau bilang apa kan cek aja. Belajar terus yang banyak, itu pasti akan kecapai. Pakai kacamata kuda ya, Ko ya. Lihat ke depan terus ya. Tapi ke depan terusnya juga harus tahu benar atau enggak. Gitu. Tapi kalau misalkan ngerasa stuck, ya kita harus lihat history recordnya juga betul, kita. Betul. Oke, makasih banyak kok informasi insight-insightnya tentang airdrop hari ini. Sekian teman-teman semuanya untuk episode kita kali ini. Mungkin untuk selanjutnya teman-teman bisa juga drop di kolom komentar ingin kita mengundang guest star siapa. Sekali lagi aku Raisa pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.